Cahaya putih yang membawa Boruto, Kawaki, dan Dewi Shikotsurin perlahan memudar. Mereka kini berdiri di sebuah hutan yang tampak tidak nyata. Pohon-pohon raksasa menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang bercahaya lembut, sementara udara dipenuhi aroma yang menenangkan dan suara gemericik air. Tanahnya subur, dipenuhi tumbuhan unik yang memancarkan sinar kehijauan. Hutan ini terasa seperti dimensi lain, sebuah dunia yang belum pernah dilihat oleh mata manusia ataupun Otsutsuki. Di tengah hutan, berdiri sebuah pohon raksasa yang lebih megah dari lainnya. Cahaya yang terpancar darinya begitu murni, membuat Boruto dan Kawaki memalingkan wajah sejenak karena silau. Inilah hutan Shikotsurin, ujar Dewi itu, melangkah maju dengan penuh wibawa. Sebuah tempat yang menjadi sumber kekuatan alam semesta ini. Tempat di mana Shinju pertama kali tumbuh. Boruto menatap sekeliling dengan kagum, tetapi kekhawatiran tetap menguasai pikirannya. Shinju, jadi ini tempat asalnya? Tapi aku pikir Shinju adalah pohon yang hanya muncul saat Otsutsuki menanam benihnya di planet lain. Dewi Shikotsurin menoleh, menatap Boruto dengan senyum kecil. Itu adalah versi yang kalian ketahui, cerita yang telah disesatkan oleh generasi Otsutsuki yang serakah. Tapi Shinju sejati berasal dari sini, dari dunia ini, jauh sebelum Otsutsuki pertama lahir. Dewi Shikotsurin berhenti di depan pohon besar itu, tangannya menyentuh batangnya dengan lembut. Dengarkan baik-baik, anak manusia, karena kisah ini adalah awal dari segalanya. Ribuan tahun sebelum Kaguya, bahkan sebelum generasi pertama Otsutsuki, alam semesta ini memiliki keseimbangan yang sempurna. Shinju adalah sumber kehidupan dan energi di seluruh dimensi. Pohon ini tidak pernah dirancang untuk digunakan sebagai senjata, tetapi untuk menjaga harmoni antara dunia. Kawaki menyipitkan mata, mendengarkan dengan saksama. Lalu, apa yang terjadi? Mengapa Otsutsuki menggunakannya untuk kehancuran? Dewi Shikotsurin menarik napas dalam-dalam, matanya menyiratkan kesedihan. Salah satu leluhur Otsutsuki, seorang entitas bernama Shibai, adalah yang pertama kali merusak keseimbangan ini. Dia menemukan bahwa buah Shinju tidak hanya memberi energi, tetapi juga meningkatkan kekuatan individu hingga melampaui batas apa yang diperbolehkan oleh alam. Dalam ketamakan, dia memutuskan untuk mengambil buah itu bagi dirinya sendiri. Dia melanjutkan, suaranya penuh emosi. Dari sana, generasi Otsutsuki berikutnya mulai meniru tindakannya. Mereka mencuri benih Shinju dari tempat ini dan menanamnya di dunia lain, menghancurkan planet-planet hanya untuk memanen buahnya. Seiring waktu, Otsutsuki berubah menjadi klan penakluk yang mengandalkan kekuatan Shinju untuk mendominasi dimensi. Boruto melangkah maju, matanya penuh dengan pertanyaan. Kalau begitu, bagaimana kau bisa melindungi tempat ini? Bagaimana kau mendapatkan kekuatan dari Shinju tanpa merusaknya? Dewi itu menoleh, memandang Boruto dengan tatapan lembut. Aku adalah bagian dari Shinju. Tubuhku dan energinya telah terhubung sejak kelahiranku. Aku tidak mengambil kekuatannya, aku adalah penyalurannya. Tidak seperti Otsutsuki, aku tidak menggunakan Shinju untuk menaklukkan, tetapi untuk menjaga keseimbangan. Kawaki menyela dengan nada skeptis, kalau kau sekuat itu, kenapa tidak menghentikan Otsutsuki sejak awal? Shikotsurin menundukkan kepala sejenak, suaranya terdengar muram. Karena aku terikat dengan tempat ini. Jika aku meninggalkan hutan ini terlalu lama, Shinju akan melemah, dan dimensi ini akan runtuh. Itulah sebabnya aku membutuhkan kalian. Boruto menatapnya dengan serius. Apa yang harus kami lakukan? Apa hubungannya dengan karma kami? Shikotsurin mendekati mereka, tangannya terulur seolah ingin menyentuh tanda karma mereka. Namun, dia berhenti beberapa inci sebelum menyentuhnya. Karma kalian adalah kutukan, tetapi juga sebuah kunci. Dengan karma itu, kalian bisa menyerap energi Otsutsuki dan mengembalikannya ke Shinju. Jika kalian bisa menyelaraskan energi itu, bukan hanya tubuh kalian yang akan selamat, tetapi kalian juga akan mendapatkan kekuatan untuk melawan Shibai. Kawaki mengepalkan tangan, matanya menyala dengan determinasi. Jadi kami harus terus melawan Otsutsuki dan menyerap energi mereka? Itu sudah kami lakukan. Dewi itu menggeleng. Tidak cukup, kalian harus belajar menyatu dengan energi itu tanpa merusak tubuh dan jiwa kalian. Hanya dengan begitu kalian bisa menggunakan kekuatan karma sepenuhnya tanpa efek samping. Boruto dan Kawaki saling memandang. Kelelahan masih terasa di tubuh mereka, tetapi kata-kata Shikotsurin memberikan mereka harapan baru. Aku akan melatih kalian, ujar Shikotsurin, suaranya penuh keyakinan. Namun, ini bukan jalan yang mudah. Kalian akan menghadapi cobaan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Dan jika kalian gagal,
Boruto mengangguk tegas, memotong kalimatnya. Kami tidak akan gagal. Kami sudah terlalu jauh untuk mundur. Kawaki menambahkan, apapun yang diperlukan, kami akan melakukannya. Si Kotsurin tersenyum kecil, lalu melambaikan tangannya. Tanah di bawah mereka mulai bersinar, dan lingkaran cahaya muncul, membawa mereka lebih dalam ke jantung hutan si Kotsurin, tempat pelatihan mereka akan dimulai. Namun, jauh di dalam pikirannya, Boruto masih dihantui oleh kata-kata Momoshiki dan penglihatan tentang dirinya sebagai Shibai. Apa ini benar-benar jalan yang benar? Ataukah aku sedang mendekati kehancuranku sendiri? Boruto dan Kawaki berdiri di hadapan Dewi si Kotsurin, tubuh mereka masih dipenuhi rasa lelah dari pertarungan brutal sebelumnya. Meski begitu, pertanyaan besar kini memenuhi pikiran mereka. Mereka tahu bahwa karma adalah kunci untuk melawan Shibai dan para Otsutsuki lainnya, tetapi mereka juga menyadari bahaya dari energi yang belum stabil ini. Boruto melangkah maju, menatap si Kotsurin dengan serius. Jika karma kami benar-benar kunci untuk melawan mereka, lalu bagaimana caranya kami menstabilkan kekuatan ini? Momoshiki bilang bahwa efek sampingnya bisa menghancurkan tubuh kami. Aku tidak ingin kehilangan kendali. Kawaki, yang berdiri di sampingnya, menyipitkan mata. Benar, kami tidak bisa hanya mengandalkan regenerasi yang tidak sempurna ini. Jika energi gelap dari karma terus menyerang tubuh kami, itu akan jadi bumerang. Ada cara untuk mengatasinya, kan? Dewi si Kotsurin menatap mereka dengan penuh pengertian. Kalian benar. Energi karma yang kalian miliki saat ini adalah gabungan dari kehendak Otsutsuki yang telah kalian serap. Namun, energi itu bukan bagian dari diri kalian yang sejati. Ketidakseimbangan inilah yang menyebabkan rasa sakit dan efek samping. Si Kotsurin melangkah perlahan, tangannya menyentuh batang pohon Shinju raksasa di hadapannya. Untuk menstabilkan karma kalian, kalian harus melalui 3 tahap penting. Pertama, kalian harus menyelaraskan energi Otsutsuki dalam tubuh kalian dengan energi jiwa kalian sendiri. Ini akan memerlukan meditasi mendalam di bawah pengaruh Shinju sejati. Kawaki mengernyit. Meditasi? Kedengarannya tidak seperti sesuatu yang bisa melindungi kami dari serangan Shibai. Si Kotsurin tersenyum tipis. Itu hanya langkah pertama. Langkah kedua adalah memahami sepenuhnya kekuatan yang ada di dalam karma kalian. Setiap Otsutsuki memiliki pola energi dan teknik unik yang terukir dalam karmanya. Jika kalian bisa memahami dan menguasai pola itu, kalian akan bisa menggunakan kekuatannya tanpa membahayakan diri kalian sendiri. Boruto mengangguk, meski matanya menunjukkan kekhawatiran. Dan langkah ketiga, si Kotsurin menoleh, tatapannya berubah menjadi lebih serius. Langkah ketiga adalah yang paling berbahaya. Kalian harus menghadapi bayangan dalam diri kalian. Setiap karma membawa kehendak dan sisa kesadaran Otsutsuki yang kalian serap. Untuk menstabilkan karma, kalian harus mengalahkan kehendak itu sepenuhnya dan menjadikannya milik kalian. Jika kalian gagal, dia berhenti, menatap mereka dengan tegas. Kehendak itu akan mengambil alih tubuh kalian, dan kalian tidak akan pernah menjadi diri kalian sendiri lagi. Boruto mengepalkan tangan, pikirannya berputar dengan cepat. Jadi itu sebabnya Momoshiki terus muncul dalam pikiranku. Aku belum benar-benar mengalahkannya, ya. Dewi itu mengangguk. Benar. Momoshiki masih memiliki sisa kekuatan dan kehendak dalam dirimu. Untuk Kawaki, meski Ishiki telah hilang, karma barumu membawa kehendak lain yang mungkin sama berbahayanya. Kawaki menggeram pelan, wajahnya menunjukkan ketegangan. Kalau begitu, kita tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku tidak peduli betapa sulitnya itu, aku tidak akan membiarkan kehendak siapapun menguasai tubuhku lagi. Boruto menepuk bahu Kawaki. Kita sudah sampai sejauh ini, Kawaki. Kalau ini yang harus kita lakukan untuk mengalahkan Shibai dan melindungi dunia, maka kita harus melakukannya bersama. Si Kotsurin melambaikan tangannya, dan tanah di bawah mereka mulai bersinar. Lingkaran rune kuno terbentuk, memancarkan cahaya hijau yang menyelimuti tubuh mereka. Baiklah, pelatihan ini tidak akan mudah. Setiap langkah yang kalian ambil akan menguji batas tubuh, pikiran, dan jiwa kalian. Kalian akan menghadapi tidak hanya kekuatan karma, tetapi juga kenangan dan kehendak para Otsutsuki yang pernah kalian lawan. Boruto dan Kawaki berdiri tegak, meski rasa cemas terlihat di wajah mereka. Perlahan, mereka mulai merasakan energi aneh yang mengalir melalui tubuh mereka. Itu adalah energi dari Shinju, murni tetapi sangat kuat. Boruto menutup matanya, mencoba menenangkan pikirannya yang bergejolak. Aku tidak akan kalah. Aku tidak akan membiarkan Momoshiki atau kehendak siapapun mengambil alih diriku. Kawaki mengepalkan tangan. Apapun yang terjadi,
Aku akan terus maju. Aku tidak akan kembali menjadi alat siapapun. Sementara itu, di sisi lain dimensi, Shikamaru, Naruto, dan para Kage mulai mempersiapkan pasukan mereka untuk menghadapi ancaman Otsutsuki yang terus berkembang. Di Konoha, Eida dan Daemon mengamati setiap langkah Boruto dan Kawaki melalui mata Senrigan. Eida berbisik pelan pada dirinya sendiri. Apa sebenarnya takdir yang sedang kau jalani? Apa ini semua akan berakhir dengan kehancuran, atau kau akan membawa harapan baru? Sementara itu, di dalam hutan Shikotsurin, pelatihan Boruto dan Kawaki baru saja dimulai. Cahaya dari Shinju menyelimuti mereka, dan ujian pertama mereka segera tiba. Mereka akan menghadapi bukan hanya kekuatan karma, tetapi juga masa lalu dan kehendak yang tersembunyi dalam tubuh mereka. Perjalanan ini akan menentukan apakah mereka layak menjadi pahlawan yang bisa mengalahkan para dewa, atau justru menjadi korban dari takdir yang telah dirancang oleh Otsutsuki sejak awal. Terima kasih telah menonton alur cerita teori Boruto to Blue Vortex kali ini. Semoga kalian menikmati setiap teori dan spekulasi yang kami sajikan, serta tetap antusias menantikan kelanjutan kisah seru ini. Jangan lupa untuk like dan ikuti selalu Boruto to Blue Vortex fan teori, sehingga semakin berkembang. Jika sudah, terima kasih, dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya. これは俺の物語だ